Siasat, cerita pendek oleh Ahmad Matori. Langit-langit kedai kopi petinggi mulai dipadati oleh udara kala sore itu. Selain juga dipenuhi dengan gegap gempitanya pikiranku atas ketidakmampuan diriku memproses sikap yang ditunjukkan oleh Anila. Sosok wanita yang sudah aku kenal baik selama beberapa tahun ke belakang itu mendadak terasa seperti pribadi baru di hadapanku. Segera aku ambil gelas kopiku untuk sekedar mengisi sesuatu yang terasa sangat kosong rasanya. Tidak biasanya, aku merasa harus segera melumat dengan ganas segelas kopi, kalau bukan karena ada sesuatu yang berbeda. Selesainya, aku memutuskan untuk beranjak dari kedai kopi petinggi. Entah akan kemana selanjutnya, tapi paling tidak, aku harus kembali menghampiri pos utama mbak-mbak waiters untuk sekedar menaruh uang sisa di kaleng tempat tip diterima. Makasih ya mbak, sautku kepada mbak-mbak tersebut sambil lalu berjalan keluar menuju tempat terparkirnya motor satu-satunya milikku. Mbak-mbak itu membalasnya dengan senyuman ramah, lalu ia juga mengatakan, "Sama-sama mas." Sesampainya di parkiran, aku melihat tukang parkir yang sedari tadi terlihat begitu bersemangat membantu pengunjung untuk mengeluarkan motornya dari singgasana parkir yang sesak. Keadaan seperti ini memang umum terjadi, karena selain besarnya nama kedai kopi petinggi, lahannya juga terasa tidak begitu luas. Namun agaknya ada yang berbeda kali ini, karena biasanya aku lihat si tukang parkir itu mengenakan seragam khasnya, yang memang seperti pegawai resmi satuan parkir pemerintahan kota ini. Kabarnya juga memang di kota ini, tindakan pungutan liar begitu digalakkan. Maka wajar kalau atribusi yang berupa rompi pun menjadi penting bagi tukang parkir jika tidak ingin diangkut oleh mobil polisi secara tiba-tiba. Aku berpikir mungkin rompi seragamnya sedang dicuci atau sedang digunakan untuk sesuatu lain yang lebih mendesak, sehingga ia nekat untuk tidak mengenakannya kala itu. Walau terlihat pula raut wajah yang sedikit cemas dari dirinya. Dan pada saat dalam posisi berdekatan dengan tukang parkir, aku melihat hal yang unik dari dirinya. Ia menggunakan atribut nama atau yang lebih familiar dengan nama bed itu di bagian saku depannya dan bertuliskan tukang parkir. Hmm, Mungkin itu cara dia untuk melegitimasi statusnya sebagai tukang parkir agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dengan pengunjung, gumamku dalam hati. Segera aku mencoba melempar ucapan basa-basi kepada si tukang parkir. "Tumben gak pakai rompi bang," tanyaku. "Iya nih bang, rompi saya lagi dicuci sama istri bang. Biasanya mah udah kering jam segini, tapi ini belum. Untung saya pernah buat bed ini bang." Seraya menunjuk ke arah papan atau atribut nama miliknya bertuliskan tukang parkir itu. Jawabnya. "Oh, iya ya bang. Soalnya saya dengar nih kan Pemkot mulai galak tuh bang." Lanjutku. "Iya bang, sekarang mah apa-apa langsung pada ditangkepin bang," ucapnya. Setelah memberinya uang parkir, aku langsung mengemudikan motorku ke jalan raya sambil lalu menyapa si tukang parkir dengan sapaan berpamitan dan "Makasih ya bang," pungkasku. "Makasih juga ya bang," jawabnya. Jujur saja, sebenarnya itu adalah pemandangan yang sangat biasa terjadi, apalagi di kota seurban Jakarta ini. Namun aku menangkap hal lain bahwa itu tidak hanya soal tukang parkir yang tidak memakai rompi tugasnya. Lebih dari itu, dan mungkin akan terlihat agak berlebihan, bahwa yang barusan aku lihat adalah siasat dari tukang parkir untuk tetap merasakan nuansa yang tidak berbeda dari para pengunjung kedai kopi petinggi. Artinya, kalaulah si tukang parkir tadi tidak mengenakan atribut nama atau badge seperti anak sekolah dengan tulisan tukang parkir itu, mungkin pengunjung akan menganggapnya sebagai tindakan pungutan liar. Dan yang sama-sama kita tahu di zaman ini, sedikit-sedikit saja bisa langsung viral. Di tengah mengemudikan sepeda motor dan sambil sedikit melamun itu, tidak terasa ternyata arah perjalananku menuju ke tempat lain favorit kami. Ya, kami. Maksudnya aku dan Anila. Dulu seingatku, pertemuan pertamaku dengan Anila adalah di pinggiran danau ini. Berbekal satu buku berjudul How I Write, sebuah kumpulan esainya Bertrand Russell yang kubawa pada saat itu, dan tidak lupa juga sebungkus rokok beserta kopinya. Aku habiskan sore yang nyaman di sana, dan Anila secara kebetulan juga sedang berada di sana.
dan sedang membaca buku salah satu tetralogi Pulau Buru Pramudia Anantatur. Buku langka itulah yang membuatku sedikit terperangai karena memang sudah jarang sekali melihat ada orang membacanya. Dan tentu saja, bukan hanya bukunya yang menarik perhatianku, termasuk paras cantiknya Anila. Namun sebagai orang yang tidak terlalu pandai mendekati perempuan, bahkan hanya untuk urusan yang dianggap biasa saja, sehingga membuatku sama sekali tidak terbersit sedikit pun ide untuk mendekatinya sambil berbasa-basi tentang buku yang ia bawa misalnya. Pada saat itu, ia membawa salah satu tetraloginya Pram yang berjudul Anak Semua Bangsa. Dan berlalulah sore itu dengan meninggalkan sedikit rasa penasaran dalam diri ini, tapi tetap rasa abaiku selalu lebih mengungguli. Walau sebenarnya bukan itu pertemuan yang menghasilkan sesuatu antara aku dengan Anila. Akan tetapi, disinilah letaknya. Entah apa harus kukatakan. Sebuah kebetulankah? Atau memang sudah jalan takdir dari Tuhan? Pikirku iseng kala itu. Karena sekitar 10 hari kemudian, di waktu yang tidak jauh berbeda, aku kembali melihat Anila di sekitar pinggiran danau itu yang kali ini ia membawa buku Rumah Kaca. Yang mana itu masih dalam tetralogi Pulau Burunya Pram. Kok bisa ya? Ada orang yang punya semua karya Pram di masa sekarang. Padahal setauku, buku-buku itu sudah tidak terbit dan banyak sekali cetakan imitasinya. Gumamku kala itu. Akhirnya, berbekal bukan hanya percaya diri, namun juga memaksakan diri, aku coba mendekati Anila dengan modal buku yang aku bawa kala itu. Ialah bukunya Susilo Anantatur yang berjudul Republik Jalan Ketiga. Ya, lagi-lagi, wajar rasanya kalau aku merasa bahwa itu adalah sebuah kebetulan atau memang takdir Tuhan yang mempertemukan. Karena selain kita bertemu 2 kali dalam keadaan yang sama, yakni menghabiskan sore dengan membaca buku di pinggiran danau, kebetulan lainnya adalah buku yang aku bawa kala itu merupakan buku karya adiknya Pram, yakni Susilo Tur. Saat sudah di posisi dekat dengan posisi duduknya Anila, aku tidak segera mengajaknya bicara dengan menelurkan sebuah percakapan singkat layaknya orang pada umumnya. Aku memilih untuk membaca bagian depan halaman buku tersebut untuk mengeja namanya Susilo Anantatur secara lebih keras dari biasanya dengan harapan dapat mengalihkan perhatian Anila. Susilo Anantatur. Oh, ini mah adiknya Pramudia Anantatur deh kalau nggak salah. Ucapku di dekat Anila dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat dudukku. Setelahnya, belum ada respon apapun dari Anila dan seraya aku kembali berupaya merebut perhatian Anila dengan mengatakan seperti ini. Oh, ternyata kakak adik itu punya karya-karya yang fenomenal ya. Ucapku kala itu yang aku sendiri membayangkannya begitu aneh saat ini. Namun ternyata cara itu berhasil dan Anila segera bertanya kepadaku. Baca buku apa itu mas? Tanya Anila. Ini mbak, bukunya Susilo Tur, Republik Jalan Ketiga. Jawabku dengan sedikit malu. Walah, itu dia adiknya Pramudia kan? Tanyanya kembali. Setahu saya sih iya mbak, mereka berdua kakak beradik. Wah, ini saya lagi baca bukunya Pramas. Oh, ini buku yang langka itu ya mbak? Tanya aku kembali. Saya dengar-dengar juga gitu sih mas. Ini saya dapat minjem dari koleksi paman saya. Jawab Anila. Walah, pantesan mbak, kirain dapat beli dari mana gitu. Hehehe, jawabku dengan tetap malu. Singkat cerita, kami akhirnya saling mengenal satu sama lain kala itu. Aku cukup senang karena ternyata laki-laki aneh sepertiku mendapatkan kenalan seorang wanita yang spesial sekali. Cantik, dan suka membaca buku adalah manifestasi dari wanita spesial menurutku. Kemudian setelah perkenalan itu, kami berdua bertukar nomor WhatsApp dan disitulah kami kemudian saling mengetahui nama kami masing-masing. Dan tidak terasa kami secara tidak sengaja menjadwalkan pertemuan seminggu sekali dalam agenda yang mulai beragam. Mulai dari ngobrolin buku bareng sampai hanya sekedar bercerita tentang masing-masing kehidupan kami. Saat ini, pinggiran danau tampak berbeda. Mungkin dampak dari pembangunan gorong-gorong yang tak usainya selama 1 tahun penuh ini yang membuat keadaannya lebih semrawut ketimbang dulu 3 tahun silam saat pertama kali aku bertemu dengan Anila di tempat ini. Kemudian aku memutuskan untuk mendekat di sekitaran pinggiran danau dan memilih Starling atau Starbucks keliling sebagai singgahan berikutnya. Bang, kopi liong 1 ya.
ucapku ke tukang Starbucks keliling. Oke bang, jawabnya. Beberapa menit kemudian, aku memandangi sekitaran pinggiran danau itu dengan menikmati kopi yang baru jadi. Tidak ada yang istimewa dari momen tersebut sampai akhirnya aku teringat kembali bagaimana cara anehku berkenalan dengan Anila dan sepertinya aku perlu melahirkan bentuk siasat lain dalam kondisi seperti ini. Ucap asal saja sambil lalu nyeruput kopi dengan penuh gairah dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kuputuskan untuk kembali ke kosan. Sesampainya, seperti biasa aku bertemu Pak Narto yang sedang asik bermain dengan Joko Tingkir, ayam kesayangan miliknya itu. Tidak ada percakapan di antara kami selain saling sapa biasa saja. Di kamar kosan, aku duduk di meja kerjaku dan membuka laptop tempur teman setiaku ini. Sambil menjelajahi hutan rimba bernama internet, aku teringat satu cerita tentang bagaimana Bung Hatta yang menggunakan buku sebagai mas kawinnya saat menikahi Ibu Rahmi. Sejenak kembali berpikir dan aku menemukan satu benang merah yang nampaknya akan menjadi kunci dari masalahku dengan Anila. Ia adalah waktu. Waktu bagiku adalah sesuatu yang syarat multi-interpretasi sesuai dengan konteksnya. Ada yang beranggapan waktu dapat terlihat sangat ganas apabila perputarannya membawa seseorang ke dalam bentuk kesengsaraan. Namun di sisi yang lain, ia juga dapat menjadi obat bagi titik jenuh yang merupakan konsekuensi logis sebagai manusia. Dalam posisi ini, aku kira waktu adalah obat dari jenuhnya perdebatan yang belum ada titik temunya antara aku dan Anila. Sehingga tercetuslah satu ide untuk melampaui masa ini dengan mengarungi waktu sebagai obatnya dan menjadikan buku sebagai amunisi utamanya. Ya, buku. Benda yang mulai jarang diminati oleh sebagian besar orang di negeri ini. Itu mempunyai cerita yang tersendiri dalam pertemuanku dengan Anila di hidup yang sementara ini. Kalau Bung Hatta bisa menjadikan buku yang ditulisnya sebagai mas kawin untuk Ibu Rahmi, mungkin aku akan coba membuat buku untuk permohonan maaf dalam masa tunggu yang menurutku sedikit diperlukan ini. Walau ada sedikit harap cemas dalam diri tentang ketakutan penolakan dari Anila atas permohonan maafku ini. Tapi baiklah, aku harus tetap mencobanya. 1 bulan kemudian, sudah 30 hari berlalu dan aku tak kunjung mendapatkan kabar dari Anila. Kalau soal bagaimana upayaku untuk tetap terhubung dengannya tentu masihlah menjadi giat wajibku setiap harinya. Tapi nampaknya Anila masih menyimpan rasa marahnya atas pilihan sikapku yang mungkin terlihat egois. Buku yang aku rencanakan sebagai permohonan maaf kepada Anila juga sudah memasuki pertengahan cerita. Ya, aku memutuskan untuk menulis sebuah cerita tentang seorang wanita yang sangat berteguh sikap dan mulia hatinya. Namun, mau berteman dengan anak tukang kayu yang tidak menjadi wakil presiden. Dengan menggunakan sudut pandang anak tukang kayu dalam cerita tersebut, tulisan itu aku beri judul Dialah Orangnya. Sebagai gambaran bentuk ekspresi dari keyakinan seorang anak tukang kayu yang begitu mendambakan sosok wanita cantik pujaannya. Walau harus aku akui sebagai orang yang tidak jago-jago amat dalam menulis, aku sangat yakin premis yang aku angkat ini akan begitu klise. Dan bagaimanapun awal cerita itu dibangun, paling ujung-ujungnya menceritakan tentang keberhasilan bersatunya si anak tukang kayu bersama wanita pujaannya. Makanya aku beri judul Dialah Orangnya. Titik tekan pada tulisan itu nantinya menceritakan karakter si wanita yang benar-benar hampir 90% mirip dengan karakter Anila di dunia nyata. Setidaknya dari apa yang aku tahu. Memasuki bulan kedua, cerita yang aku tuliskan akhirnya rampung. Entah apa namanya dalam genre buku. Yang jelas, ia memuat 180-an halaman. Dengan kondisi yang tidak terlalu jauh berbeda, yaitu terus berusaha untuk mengabari Anila walau dalam frekuensi yang lebih jarang, sambil menyelesaikan buku yang aku tulis sebagai bentuk permintaan maafku kepada Anila. Aku berniat mengirimnya seusai buku ini aku cetak secara mandiri. Dalam rasa kepercayaan diri yang nyaris sama seperti nekatnya aku saat pertama kali berkenalan dengannya, aku pergi ke agen ekspedisi terdekat dari kosanku untuk mengirimkan buku ini ke alamat rumahnya Anila. Berharap dengan penuh agar dia menerimanya. Walau buku itu tercipta dari sebuah siasat berbalut permintaan maaf, menurutku setiap siasat hanyalah alat, karena semuanya kembali kepada niat.